Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam rangka takwa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hanya orang yang bersungguh-sungguh yang akan ditolong Allah, yang akan diberi petunjuk kepahaman oleh Allah. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami Allah, maka sungguh akan kami tunjuki mereka pada jalan-jalan kami. Diberi petunjuk, diberi pengertian, manfaat-manfaat, fadilah-fadilah orang yang berjuang di jalan Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah itu bersama, membantu, menguatkan, menolong kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka mari sekali lagi kita tambah semangat untuk berjuang di jalan Ta'ala. Semoga Ta'ala memberikan pada kita petunjuk dan kekuatannya untuk bisa istiqomah sampai akhir hayat. Amin. Selanjutnya melanjutkan pelajaran atau pembahasan yang kemarin tentang kisahnya Fir'aun. Setelah Fir'aun dibinasakan Allah di Laut Merah, maka kenikmatan-kenikmatan dunia yang sebelumnya dinikmati, dibanggakan oleh Fir'aun, semuanya sudah tidak bermanfaat. Itu sebagai pelajaran pada orang-orang zaman sekarang dan yang akan datang, termasuk kita kan semua, bahwa kenikmatan atau kesuksesan orang-orang kafir, kalau mereka sudah mati maka tidak ada manfaatnya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-26 dari surat At-Dukhan, surat yang ke-44 ayat yang ke-26.
Kalau yang kemarin diterangkan bahwa sebagian kenikmatan yang ditinggalkan Fir'aun adalah berupa berbagai macam taman-taman dan juga harta yang lain. Terus di ayat 26 Allah berfirman, yang selain itu kemudian wazuru'in, yaitu dan tanaman-tanaman, kebun-kebun, kalau kita ya sawah-sawah yang luas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di daerah pertanian atau pada zaman dulu sebelum ada industri, pusat kegiatan ekonomi masih di area pertanian. Maka kalau dalam bahasa Jawa ada namanya orang sabu galeng. Sabu galeng itu karena galengannya, sawahnya banyak. Atau tuan tanah. Tuan tanah itu tanahnya banyak, ditanami berbagai macam produk-produk tanaman-tanaman, sehingga dia akan mendapatkan banyak hasil dari sektor pertanian. Kalau pada zaman dulu orang punya sawah 30 patok, kira-kira kaya apa? Kaya. Nah, kekayaan yang mereka dapatkan, mereka kumpulkan dari hasil pertanian itu seakan-akan terus berlalu. Nah, kalau dia mati, dia sudah tidak dapat menikmati. Makanya demikian juga bahwa Fir'aun sebelum mati itu di samping punya istana juga punya kebun-kebun yang banyak. Wazurin. Maka kemudian kita hubungkan dulu di ayat yang lain yang menjelaskan tentang keunggulan fadilah tanaman-tanaman, yang ketika pemiliknya mereka itu kafir kepada Allah, maka tanaman-tanaman yang mereka banggakan itu tidak ada manfaat. Kita ambil kisah pada negeri Saba di surat Saba, surat yang ke-34 ayat yang ke-15 dan 16 Allah menjelaskan. Lakon kana lisabain fi maskanihim ayatun. Sungguh-sungguh ada pada masyarakat atau bangsa atau negeri Saba, di tentang tempat-tempat tinggal mereka ayatun, ada ayat, ada tanda-tanda keagungan Allah. Apa wujudnya? Jannatani ayyani wasima. Allah berikan kepada penghidupan orang-orang Saba itu kebun-kebun atau 2 kebun yang dari kanan dan dari kiri. Maksudnya dalam berbagai macam perkebunan. Itu kalau kita lihat ya, kalau kita kadang-kadang esok sore itu maksudnya apa? Ya semuanya. Itu kanan kiri ya maksudnya semuanya. Bahkan nanti dikisahkan dalam sebagian tafsir, saking banyaknya jenis pohon-pohon yang ditanam, saking banyak jumlahnya Pak, sampai apa itu masak. Kalau bahasa kata matang ya, matang tuh nggak ada yang nunduk karena sudah saking apa banyaknya. Jadi orang tuh masuk ke kebun tuh bawa tenggok ya, tenggok tuh sampai penuh tuh masih ada yang belum diambil, saking banyaknya. Jadi Allah Ta'ala limpahkan kenikmatan berupa tanaman kepada penduduk atau masyarakat Saba. Kemudian kulu mir rabbikum, kemudian Allah katakan dah kamu makan ya, bersenang-senanglah kamu dengan rezeki dari Tuhanmu ya Allah. Tapi waskurulahu, dan bersyukurlah kepadanya. Cuma disuruh untuk bersyukur kepada Allah. Nanti kalau kamu mau bersyukur, maka negeri kamu akan menjadi badatun thayyibatun walaupun negeri akan menjadi negeri yang badatun thayyibatun, negeri yang baik. Kalau bahasa dalangnya gemah ripah loh jinawi,
tukul kang sarwa tinandur murah kang sarwa tinuku. Itu dalam bahasa Jawa. Wa rabbun ghafur, dan Allah dalam keadaan memberi ampunan. Makmur dunia, makmur akhirat itu kalau mau bersyukur, ya. Tapi karena godaan-godaan setan yang nikmat-nikmat itu seharusnya disyukuri tapi terus dikufuri. Fa'aradu, maka mereka berpaling. Lah karena berpaling dari Ta'ala, terus fa'arsana alaihim sailal arimi. Kemudian Allah datangkan banjir bandang, banjir yang besar yang memporak-porandakan kebun-kebun mereka. Tidak cuma tanah, termasuk kebun-kebunnya dihancurkan Allah. Kemudian humusnya itu yang membuat subur, ya. Kemudian hilang. Lah karena hilang, maka kemudian yang tumbuh tidak pohon-pohon yang bermanfaat, tapi pohon-pohon yang tidak banyak manfaat. Wa batahum bi jannatin dawati ukulin khamtin wa aslin. Maka kemudian pohon-pohon yang semula adalah pohon-pohon yang produktif, pohon-pohon yang banyak manfaat. Kalau bahasa kita ya mungkin beras atau mungkin sayuran-sayuran dan sebagainya, terus diganti dengan pohon-pohon yang tidak banyak manfaat, pohonnya berduri atau pohonnya buahnya tidak enak dan lain sebagainya. Itu pohon-pohon yang tidak dapat dimakan dengan banyak. Itu disebabkan kenapa? Karena tidak mau bersyukur, ya. Kemudian dari situ maka kita dapat mengambil pelajaran, termasuk kita, kalau kita sekarang ini sedikit banyak diberi rezeki dari Allah Ta'ala lewat berbagai macam jalan-jalan rezeki. Sebagian kita mungkin ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, pegawai dan lain sebagainya. Itu hanya jalan rezeki yang digunakan Allah untuk memberikan rezeki kepada kita. Lah kalau kita mau bersyukur, maka Allah akan menjadikan keberkahan. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang badatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Tetapi kalau kita mau saja mengkufuri nikmat Allah, ya, maka bisa saja Allah mengganti dengan mau saja sumber-sumber rezeki yang debetnya itu kecil, ya. Kalau kita lihat air kan ada debetnya, ada yang besar, ada yang kecil, ya. Yang semula cukup kadang-kadang menjadi tidak cukup, itu kalau secara pribadi. Nah demikian juga secara nasional pada zaman sekarang, kalau negeri kita, negeri Indonesia ini penduduknya mau bersyukur kepada Allah, ya. Kita dikenal dengan negeri agraris, negeri pertanian, di mana pada awalnya dulu lahan-lahan pertanian cukup banyak. Seandainya penduduk negeri kita mau bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah akan kasihkan berbagai macam tambah-tambah kenikmatan, ya. Tetapi mohon maaf, karena yang mungkin sebagian besar banyak yang kufur, ya, maka negeri agraris yang makanan pokoknya beras kok sampai impor beras. Loh, mangane beras impor, ya, pada negeri agraris. Sementara di negeri seperti Jepang malah ekspor, ya. Nah, maka kemarin ketika Pak Anies Baswedan sebagai gubernur DKI, loh kok bisa DKI kok ekspor beras kualitas prima ke Arab Saudi 19 ton, Pak, kan banyak sekali. Ternyata Pemda DKI itu bekerja sama dengan petani di luar DKI yang ada di Sumedang, yang ada di Cilacap, yang ada di Sragen, ya, kerjasama.
Petani itu dikasih teknik-teknik tertentu untuk meningkatkan hasil panen. Hasil panen dibeli ya dengan harga tinggi. Jadi petaninya makmur, ya Pemdanya juga makmur. Itu salah satu contoh kalau mau bersyukur. Ya. Nah, terus kemudian juga di surat Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-14 secara umum menjelaskan bahwa beberapa kenikmatan dunia yang sedikit banyak akan melupakan orang dari Allah Ta'ala, termasuk kenikmatan yang berupa sawah dan ladang. Allah berfirman, Zuzzina linnasi, dihias-hiasi bagi sebagian besar manusia hubbus syahawati, yaitu cinta pada syahwat-syahwat, keinginan yang berlebihan yang meluap-luap. Minan nisa'i, yang pertama syahwat kepada wanita atau lawan jenis, yang laki-laki senang kepada wanita dan sebaliknya. Wal banina, yang kedua adalah kenikmatan yang berupa anak-anak keturunan, anak cucu cicit dan lain sebagainya yang dibangga-banggakan. Wal qanatiril muqantarati, dan juga harta benda yang banyak yang melimpah ruah, minan dzati wal fiddati, dari emas dan perak. Jadi kalau bagi perempuan biasanya diidentikan dengan perhiasan yang digunakan. Semakin lengkap, mulai dari atas kepala sampai di kaki, bahkan kakinya ada yang dikasih gelang-gelang emas. Berarti kan menunjukkan kekayaan, kemewahan. Wal khailil musawati, dan juga kuda-kuda pilihan. Kalau sekarang ya mobil-mobil kendaraan yang bermerek ya. Mulai dari sekarang mobil-mobil Pak, orang-orang kaya sudah tidak pakai mobil Pak, pakai apa? Pesawat jet-jet pribadi ya. Bahkan seperti pemain sepak bola itu sudah beberapa yang punya jet pribadi, punya kapal-kapal pesiar dan lain sebagainya. Wal an'ami, dan juga ternak-ternak, punya ternak kuda, ternak sapi dan sebagainya. Wal harats, dan juga tanaman-tanaman. Jadi tanaman-tanaman itu salah satu dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kenikmatan penghidupan kemewahan yang ada di dunia. Ya, jadi termasuk kita kembali pada yang kita bahas, tanaman-tanaman itu sebagai sumber-sumber kebahagiaan. Kalau sekarang setahu saya Bapak Ibu, kalau yang ada di luar Jawa, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Pak, yang punya apa? Kebun sawit Pak, kebun sawit yang sudah mulai berbuah ya. Umpamanya punya 10 hektar, apalagi punya 100 hektar Pak. Satu sawit satu tahun berapa kalikan jumlah pohonnya dan sebagainya ya. Kadang-kadang ada yang penghasilannya dihitung rata-rata per bulan, sebulan 500 juta mergon duwe kebun sawit sangat. Ya, sebagian murid saya ketika ditanya, dia bilang, "Bapak saya tuh penghasilannya sebulan tuh 500 juta." Makanya anaknya di pondok tuh sebulan kadang-kadang kasih 5 juta. 5 juta kan cuma 1%. Lah cah nang pondok kayak 5 juta sesasi kalau kita kan ciblon duit. Ya, itulah namanya mata'ul hayatid dunya. Lah seandainya kenikmatan yang mereka nikmati seperti itu kemudian dia mati kan, kemudian kan apa? Tidak bermanfaat. Lah makanya orang-orang yang kafir itu kenikmatan di dunia kalau pas dia mati tidak ada manfaat. Ya. Terus kembali kepada surat At-Tuhan, selain bazuruin juga wa maqamin karim.
Ketika orang itu meninggal dunia, maka tempat tinggalnya, rumahnya, apartemennya, bungalonya atau vilanya yang dibangga-banggakan sudah tidak ada manfaat. Ya. Kalau orang Jawa itu kan ada yang mengistilahkan nikmate wong urip kuwi mau wis mo turangga kukila. Wis mo niku lak rumah, turangga itu kuda bimakna kendaraan. Kukila itu adalah burung. Ya, kalau dulu orang senang dengan burung perkutut, gitu. Apa itu hiburan, gitu. Jadi maskan rumah yang sekarang modenya berbagai macam tadi itu sebagai satu kebanggaan. Bahkan orang-orang kaya tertentu tuh yang namanya rumah itu kebak dengan berbagai macam hiasan-hiasan yang menunjukkan kemewahan. Ya. Dan kemudian sebagai suatu kebanggaan, ya, yang kemudian kadang-kadang rumahnya tidak cuma satu, tapi kadang di setiap kota ada rumahnya. Nah itu kalau mereka itu sudah meninggal dunia, ya tidak ada manfaatnya. Ya. Kalau ada orang yang kaya bangun rumah selama 2 tahun selesai megah, terus kemudian mati, ya tetangganya bilang ini bapaknya diteruskan apa diinapkan, ya Pak. Diteruskan dimakamkan. Kalau diinapkan ya makamnya besok. Nginap tuh tempatnya siapa? Tempatnya orang lain. Artinya meskipun yang bikin bapak yang meninggal tadi, kalau sudah meninggal maka dia sudah tidak berhak menjadi pemiliknya. Itu sekarang jadi harta ahli warisnya. Ya. Jadi simpulannya, baik itu kenikmatan yang berupa tanaman-tanaman atau tempat tinggal yang dibanggakan, kalau sudah meninggal dalam keadaan kafir maka itu sudah tidak ada manfaatnya. Lah mungkin ada yang bertanya, lah seandainya matinya dalam keadaan beriman bagaimana? Kalau orang itu mati dalam keadaan beriman, ya, maka seandainya di dunia itu dia punya berbagai macam fasilitas kenikmatan, punya rumah yang mewah, punya mobil yang mewah, dan sebagainya, terus dia mati dalam keadaan beriman, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzakh yang lebih nikmat dibanding dengan alam di dunia. Jadi tambah nikmat. Lah dasarnya apa? Dasarnya adalah Allah Ta'ala yang menjelaskan alladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu. Orang-orang yang mereka beriman menyatakan bahwa Tuhannya Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah menyembah, mengabdi, berbakti kepada Allah Ta'ala sampai akhir hayatnya. Ketika dia akan meninggal dunia, tsumastaqamu tatanazzalu alaihul malaikah. Ketika mereka akan mati, maka malaikat turun kepada orang beriman tadi yang akan mati. Apa tujuannya? Fastabsiru, malaikat itu memberi kabar gembira. Ya. Apa kabar gembiranya? Allah takhafu wa la tahzan. Anda wahai orang beriman, ketika mau meninggal Anda jangan takut dengan apa-apa yang akan Anda hadapi di alam barzakh. Kami yang bantu, yang bilang. Wala tahzanu, dan janganlah engkau susah terhadap nikmat-nikmat yang kau tinggalkan di dunia. Rumahmu yang mewah, istrimu yang cantik, mobilmu yang mewah, kamu gak usah susah. Kenapa? Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adu.
Dan hendaklah kau bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kamu. Jadi orang-orang beriman tuh kalau mereka meninggal dunia di alam barzakh itu akan mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat dibanding dengan kenikmatan di dunia. Ya. Bahkan yang saya sampaikan, salah satu doanya orang yang mensolatkan jenazah di antaranya adalah Allahumma abdil hudaron khairam min tarihi wa ahlan khairam min alihi wa zazan khairam min zawjihi. Ya Allah, gantilah si mayit ini negeri yang lebih baik daripada negeri yang ditinggalkan, keluarga yang lebih baik dibanding keluarga yang ditinggalkan, bahkan istri yang lebih baik dibanding istri yang ditinggalkan. Jadi kalau orang mati dalam keadaan iman, habis mati tambah bahagia. Beda dengan yang mati dalam keadaan kafir tadi. Terus kembali bab masalah rumah tempat tinggal dijelaskan di surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat 28 dan 29. Alam taro, adakah kalian melihat ilal ladzina, orang-orang yang badalu nikmatallahi, orang yang menggantikan nikmat Allah yaitu Islam, kufran dengan kekafiran. Awalnya ketika setiap orang di kandungan ibu usia 4 bulan sudah ditanya Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita berada di kandungan ibu kita sudah menyatakan bahwa Allah itu Tuhan kita. Artinya kita sudah diberi keimanan. Terus diganti setelah lahir di dunia, keimanan yang disematkan Allah di setiap hamba yang tadi ada sebagian yang diganti dengan kekafiran. Penggantian keimanan dengan kekafiran tadi artinya wahalu qaum darul bawar. Kemudian mereka mengganti hal-hal yang dikatakan tadi dengan yaitu negeri atau wilayah atau tempat yang tempatnya lebih buruk yang namanya jahanam. Jadi yang awalnya iman terus diganti kafir berarti itu menghalalkan jahanam kepada dirinya. Yaslawna fa bisaqara, yang mereka akan memasukinya, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali atau bertempat tinggal. Jadi kalau orang-orang kafir seandainya ketika hidup di dunia mereka jadi orang kaya, jadi raja, jadi penguasa, jadi pengusaha, rumahnya seperti istana. Kalau matinya dalam keadaan kafir, maka nanti tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Yang lebih susah, yang lebih payah, yang lebih menyedihkan dibanding dengan penderitaan apapun yang ada di dunia. Maka kita jangan sampai menjadikan kekalahan ada pada hati kita. Kemudian dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, inna dunya hulwatun, sesungguhnya dunia itu manis. Hadiratun, hijau. Hijau itu menunjukkan kesana. Wa innallaha, dan sesungguhnya itu mustalifakum, Allah akan menguasakan kepadamu fiha padanya. Kamu akan dijadikan khalifah di bumi.
Fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat bagaimana kinerjamu. Kamu di dunia itu kerjaanmu apa? Kerjamu itu untuk takwa, syukur kepada Allah Ta'ala, atau kufur dan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya. Terus kemudian ada beberapa hal yang membuat orang itu menyimpang dari jalan Ta'ala. Maka terus Allah Ta'ala memberikan penekanan, ya. Di antaranya apa? Di antaranya fattaqud dunya, maka takwalah, bimakna waspadalah dengan kenikmatan dunia. Fattaqun nisa, maka takwalah, takutlah, waspadalah kamu kepada perempuan atau lawan jenis, ya. Kalau kita cermati, banyak orang-orang yang jatuh kena fitnah gara-gara fitnah yang namanya perempuan. Termasuk Mbah Adam juga begitu, ya. Maka kita semuanya harus berhati-hati. Fa inna awwala fitnatan Bani Israil, maka sesungguhnya permulaan fitnah yang ada di kalangan Bani Israil adalah karena finisa, adalah fitnah yang berupa perempuan. Nah, kalau kita hubungkan, jadi kenikmatan di dunia ini jangan sampai menjadikan kita terlena dari tugas utama kita, yaitu untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Nikmat dunia ini dijadikan sarana, bukan dijadikan tujuan. Nikmat dunia itu dikorbankan untuk kenikmatan akhirat, bukan yang tujuan utama, ya. Jadi makanya harus berhati-hati. Setelah kita dapat dunia itu harus kita gunakan sebagai apa? Sebagai sarana untuk masuk ke dalam surga. Terus kemudian juga di surat di hadis yang lain Allah berfirman, di antara tanda-tanda kiamat, di antara tanda-tanda kiamat adalah antaritul amatu robbataha. Yang pertama adalah para budak-budak perempuan atau para budak itu melahirkan tuannya, ya. Itu ada dua penafsiran. Yang pertama, bahwa seorang ibu melahirkan anaknya sendiri, terus anaknya itu besar, kemudian anaknya itu sukanya memerintahkan ibunya seperti memerintah pada budaknya, ya. Kalau pada zaman dulu Pak, termasuk tahun 70-an termasuk saya, yang namanya anak itu harus berbakti kepada orang tua. Ya, saya masih ingat Bapak Ibu, ketika masih kecil, ya, kalau pas menanak nasi Pak, itu kalau bahasa Jawa nyiduk, nasi itu ditentukan. Yang paling atas itu untuk anak-anak, ya. Terus bapak tuh nasinya yang di atas intip. Itu kan nasi yang paling matang, ya. Nanti ibunya intipnya tadi. Jadi bapak tuh jatahnya nasinya tuh yang di atas intip, bukan intipnya. Yang paling enak itu di atas intip tadi, ya. Terus demikian juga di lemari makan juga begitu. Ada wilayah yang untuk bapak, lauknya untuk bapak, nggak boleh anaknya ngambil, ya. Itu pada zaman dulu. Zaman sekarang anaknya yang dilayani, bukan melayani, ya. Dan nanti apalagi mendekati kiamat, anak itu semakin maaf saja kurang ajar kepada orang tua. Itu yang penasihat yang utama. Penasihat yang kedua, sebagaimana kita lazimi, kadang-kadang ada orang kaya punya istri, punya pembantu, gitu. Terus pembantunya maaf saja dihamili, kemudian dicarikan orang lain, gitu. Akhirnya kemudian pembantu tadi melahirkan siapa? Anak tuannya, gitu.
ya, itu seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang ada hubungan dengan tempat tinggal wa ri'a'an nas, ya betul. Yang kedua adalah watal khufata al-urata al-aliyata ri'an asati ya tatona fil bunyan. Yang kedua adalah engkau lihat orang-orang yang nyeker itu kan nggak pakai al-asati bermakna menunjukkan kefakiran. Orang-orang yang fakir yang dulunya adalah penggembala kambing, ya masih ingat ketika kita ngembala kambing dulu Pak ya, pakainya katok cenda, nggak pakai kaos, gitu, nggak pakai sandal, angon wedhus. Itu kemudian sekarang sudah menjadi orang-orang kaya yang nyata tonafil bunyan, membuat rumah itu bertinggi-tinggi, bertingkat-tingkat, ya. Itu sing marang wis dadi sugih, lah sing sugih jadi lebih kaya. Ya, artinya nanti menjelang kiamat itu yang namanya dunia itu semakin lama semakin mahal. Ya. Lah kemudian yang kita hubungkan, jadi orang membuat rumah bertingkat-tingkat itulah untuk dinikmati dan untuk kebanggaan. Tapi kalau dia kafir, ketika mati maka rumahnya sudah tidak ada manfaat. Ya, rumah sekarang tuh kalau membuat rumah habis 1 miliar kan sudah biasa nih. 1 miliar ini wis biasa. Ada kadang-kadang 3 miliar, 4 miliar. Ya, kalau dulu 100 juta sudah mahal, sekarang 1 miliar belum. Ya nanti apalagi ya. Kalau dulu kan paling-paling lantainya semen, sekarang tidak cuma keramik, ya. Temboknya sekarang juga keramik dan sebagainya, semakin mahal. Tapi lagi itulah nikmat-nikmat dunia yang kalau mati tidak akan dibawa. Jadi kekafiran itu akan mengubah kenikmatan hidup menjadi adab di alam barzakh dan di alam akhirat. Terus kemudian di surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 58 sampai 59 Allah mengkisahkan wa kam ahlakna min qaryatin, dan berapa banyak dari negeri-negeri, bermakna sangat-sangat banyak, yang patot ma'isyataha, yang kami binasakan penghidupan atau kesenangannya, fatil kal masakinuhum, maka itulah tempat-tempat tinggal mereka, lam tuskan mim badim illa qalilan, yang mereka tidak bertempat di situ kecuali cuma sebentar. Ya, kita ambil contoh Bapak Ibu, negeri-negeri wilayah yang dihancurkan Allah. Contohnya kalau di daerah Banyumas ada namanya di daerah itu ya Banyumas ada namanya Kampung Legetan. Kampung yang makmur dengan penghasilan sumber pertanian yang sangat kaya, tapi penduduknya kemudian banyak yang maksiat kepada Allah. Kemudian diadab dengan apa? Dengan cara Allah Ta'ala potongkan gunung terus dijatuhkan di atas gua desa Legetan, sehingga banyak yang mati dan mereka tidak tinggal di situ kecuali cuma sebentar. Jadi meskipun mereka mendapatkan atau bisa membuat rumah-rumah yang baik, tapi tidak ada bermanfaat kalau mereka kafir. Demikian juga umatnya Nabi Hud yang namanya kaum Ad juga begitu, membangun rumah-rumah dengan memahat ya tebing-tebing atau gunung-gunung yang kokoh, yang kuat, yang indah. Tapi ketika mereka kafir, terus kemudian tempat tinggalnya dibinasakan oleh Allah. Terus wa ma kana buka muhlikal qura,
Dan tidaklah Allah itu akan menghancurkan satu negeri hatta ya'atha fi ummiha rasulan, sehingga Allah sebelumnya sudah mengutus kepada para rasul atau para nabi, kalau sekarang ya para ustadz atau kiai, yang tugasnya adalah yatlu alaihim ayatuna, membacakan, menjelaskan ayat Allah Ta'ala, wa ma kunna malkuro, dan tidaklah Allah menghancurkan suatu negeri illa walham dolimun, kecuali penduduknya sama dolim. Jadi negeri manapun dari dulu sampai sekarang bahkan yang akan datang, kalau penduduk dolim, ingkar, maksiat, musyrik kepada Allah Ta'ala, maka akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka pelajaran yang dapat kita ambil, sekali lagi, mari kita semuanya berusaha untuk mensyukuri apapun nikmat kepada kita, yang besar, yang kecil kita syukuri. Kemudian kita ingatkan tugas kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Adanya gangguan, rintangan, halangan, cobaan, baik dari pribadi kita atau dari yang lain, itu memang suatu ujian. Jangan sampai kita terpesona dengan ujian tadi sehingga meninggalkan tugas untuk ibadah kepada Allah. Terus kemudian kisah-kisah pada zaman dulu dari para nabi-nabi, rasul, bahkan umat-umat yang dulu harus kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Fir'aun, kaum Tsamud, kaum Ad dan sebagainya yang dibinasakan Allah, jangan sampai kita menurut perilakunya. Sementara para nabi, mulai dari Nabi Nuh, Nabi Hud dan sebagainya, sampai pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, hendaklah kita tiru perilakunya, amalannya, tujuan hidupnya supaya kita juga semakin mendekati, semakin kita punya makom yang tinggi di hadapan Allah. Kemudian satu lagi di surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-112 yang menjelaskan bahwa kekafiran itu akan menghilangkan berbagai macam kenikmatan yang ada di dunia. Allah berfirman, wa daraballahu mathalan, dan Allah telah membuat suatu permisalan. Apa permisalannya? Itu qaryatan, suatu negeri, kanat yang adalah aminatan mutmainnatan, negeri yang aman, negeri yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, rezekinya itu keluar atau datang dari berbagai macam tempat, mulai dari pertaniannya, industrinya, lautnya, hutannya atau yang lainnya. Kemudian fakot bi'an umilah, kemudian penduduknya sama kafir dengan nikmat-nikmat Allah. Hasil bumi yang dimunculkan Allah Ta'ala terus dianggap berasal dari selain Allah. Kalau dulu pada orang Jawa mengatakan bahwa padi itu dari Mbok Dewi, Sri dan sebagainya. Itu berarti dia kafir dengan nikmatnya Allah Ta'ala. Fa'adaqallahu libasa ju'i, maka kemudian Allah mencicipkan, Allah menimpakan pakaian kelaparan.
yang awalnya nggak pernah lapar karena banyak setan sebelum tadi, sekarang malah tambah jadi lapar. Yang dulu produktif sekarang konsumtif, yang dulu ekspor sekarang jadi importir, ya. Yang dulu lebih sekarang jadi kurang karena apa? Sebabnya kekafiran tadi, ya. Bima kanu yasnaun, ya, itu semuanya disebabkan karena perbuatan yang mereka lakukan. Jadi siapapun dimanapun, baik secara individu atau kelompok, kalau orang atau makhluk kafir kepada Allah, maka kenikmatannya akan diganti dengan musibah-musibah. Makanya termasuk kita, kalau pas kita itu ada musibah yang pertama, ya, hendaklah kita mau untuk apa? Introspeksi diri, ya, mencari kesalahan atau kekurangan yang mungkin kita sudah perbuat, terus kemudian istighfari, banyak istighfar, ya. Terus kemudian mengubah yang salah jadi yang benar, ya. Terus kemudian kalau seandainya kita sudah benar kok masih ada musibah, maka kita meningkat, ya. Berarti musibah itu sebagai ujian yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang beriman, yang dicinta Allah seperti pada Nabi Ayub alaihissalam. Lah dengan adanya ujian berarti kita akan ditingkatkan makom kita, kelas kita, ya, sehingga kita akan selalu berhusnudzon kepada Allah. Terakhir, jadi kenikmatan apapun mari kita bersyukur dengan cara menggunakan nikmat-nikmat ini untuk semakin dekat kepada Allah dengan meningkatkan ibadah-ibadah kita, dan semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur sampai akhir hayat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhir dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.